Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melsi dari mahasiswi Kriminologi semester 4 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah individu saya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Organized Crime. Nah, di sini saya mengambil materi yang berjudul Kejahatan Narkoba sebagai Fenomena Kejahatan Transnasional Organized Crime. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional adalah kejahatan terorganisir yang terjadi di lintas perbatasan atau lintas negara yang dilakukan oleh sekelompok atau sekelompok jaringan yang bekerja lebih dari satu negara untuk merencanakan bisnis ilegal. Transnasional sendiri memiliki dua definisi, yaitu suatu peristiwa yang dianggap sebagai kejahatan, dua yaitu yang terjadi di lintas perbatasan atau lintas negara. Macam-macam kejahatan transnasional. Yang pertama itu perdagangan atau penyelundupan narkoba, yang kedua perdagangan manusia, yang ketiga pencucian uang, yang keempat pembajakan yang dilakukan di laut, yang kelima terorisme, 6 perbudakan, perdagangan senjata ilegal. Perkembangan transnasional organized crime. Nah, kejahatan terorganisasi ini mengacu kepada suatu organisasi yang dilakukan oleh mafia, seperti La Costa, Yakuza, kartel, dan sebagainya. Organisasi kejahatan ini telah memasuki beberapa kegiatan bisnis, seperti adanya industri bisnis yang sah, seperti yang dilakukan oleh Yakuza, di mana organisasi Yakuza tersebut telah mendirikan sekolah. Nah, ada juga yaitu kegiatan bisnis tidak sah. Selanjutnya, itu pemerasan buruh dan pencucian uang. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia, khususnya ASEAN, yang menjadi pusat dari jalur kegiatan transnasional organized crime ini. Kejahatan narkotika di Indonesia saat ini sangatlah memprihatinkan, karena Indonesia bukan hanya negara yang menjadi konsumen dari kejahatan ini, yang mana sebelumnya Indonesia hanyalah negara yang menjadi tempat pemasaran dari kejahatan ini. Namun, saat ini Indonesia menjadi salah satu negara di mana tempat produksi narkoba dan obat terlarang lainnya. Sini, saya akan mengangkat kasus di mana pihak yang berwajib atau petugas hukum telah berhasil menggulung beberapa pabrik pembuatan obat terlarang ini yang ada di Indonesia. Pertama yaitu pengungkapan pabrik sabu yang ada di Jakarta Utara dengan 2 lokasi. Pengungkapan ini terjadi pada tanggal 14 Januari 2009 dengan 1 orang tersangka tertangkap dan 4 lainnya menjadi buron hingga sekarang. Yang kedua itu penangkapan kitchen lab atau pabrik sabu kelas sedang. Kedua yaitu pengungkapan kitchen lab atau pembuatan sabu pabrik sedang. Nah, terungkapnya ini di apartemen Red Top, Pecenongan, Jakarta Pusat. Sindikat pembuatan pengedar sabu ini masuk dalam jaringan Cina dan digunakannya itu menyelundupkan sabu dari Cina melalui via Hong Kong. Pengungkapan diawali dengan menangkap pengedar sabu yang merupakan wanita berinisial S di depan rumah sakit Husada. Dengan bukti 500 gram sabu, itu barulah terungkap adanya pabrik sabu kelas sedang ini. Pada tanggal 29 Januari 2013 telah tertangkap 16 tersangka, yaitu tersangka pengedar narkoba yang berjaring di tingkat internasional. Tersangka merupakan warga negara asing yang pada saat itu merupakan penghuni LP Nusa Kambangan dan LP Cipinang yang terkena kasus pengedaran narkoba juga, dan 2 diantaranya mendapatkan pidana mati. 3 negara asing tersebut diantaranya adalah Lee Chehan, warga negara Malaysia, Adam Wilson, warga negara Nigeria, dan Tan Swekon, warga negara Singapura. Karakteristik kejahatan narkoba sebagai kejahatan terorganisir di Indonesia. Yang pertama yaitu terorganisir secara hierarki dan berkelanjutan. Maksudnya itu, dalam lingkaran narkoba ini, maka ada yang disebut sebagai distributor, pengedar, bandar, pengedar, dan penjual, di mana di antara masing-masing peran tersebut kadang memiliki jaringan yang terputus dan tidak saling mengenal. Para pengedar tertangkap bukan hanya
dari warga negara Indonesia, tapi juga dari warga negara luar. Kedua, memperoleh keuntungan dari kejahatan ini. Maksudnya yaitu di mana kejahatan narkoba ini banyak sekali meraup keuntungan, di mana dalam penjualannya yang sedikit saja itu bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Contohnya dalam penjualan sekitar 0,2 gram saja itu bisa menghasilkan uang sebanyak 2 juta rupiah. Ketiga, menggunakan kekerasan dan ancaman. Maksudnya yaitu, misalnya ada seorang pengedar dan penjual yang menjual di lokasi A. Nah, datanglah penjual dan pengedar yang baru. Lalu, penjual yang pertama tersebut tidak terima bahwa ada orang yang berjualan narkoba juga di lokasi tersebut, sehingga terjadilah kekerasan antara kedua pengedar tersebut. Yang keempat yaitu melibatkan korupsi untuk memelihara imunitas dari hukum, yaitu di mana antara distributor, pengedar, dan bahkan penjual tersebut melakukan suap kepada petugas hukum dengan maksud agar mereka mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau bisa kebal dari hukum. Melayani permintaan masyarakat umum. Maksudnya yaitu narkoba tersebut tidak hanya didapatkan oleh orang tertentu, tetapi saat ini juga sudah didapatkan oleh banyak kaum, baik itu kaum wanita, pria, bahkan anak-anak pun sudah termasuk dalam kejahatan narkoba ini. Yang keenam, yaitu keanggotaan yang tertutup. Maksudnya, di mana para pengedar yang telah tertangkap tidak akan mengetahui siapa sponsornya karena adanya jaringan terputus tadi, sehingga sponsor yang telah membuat narkoba tersebut tidak akan mudah ditangkap oleh polisi. Yang ketujuh, memiliki aturan untuk menjaga kerahasiaan. Dalam rangka mengelabui petugas hukum, maka pelaku kejahatan narkoba tersebut sangat menjaga kerahasiaan khusus dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk dalam lingkaran narkoba tersebut. 8. Terencana secara luas. Para pelaku memiliki perencanaan bagaimana mereka melakukan operasinya, baik secara teknik maupun taktik. Yang digunakan mereka juga sudah dipelajari sehingga kegiatan mereka bisa tersusun dengan rapi. Yang terakhir yaitu adanya pembagian kerja yang terspesialisasi, di mana seperti yang telah saya sebutkan tadi, adanya distributor, pengedar, bandar, dan bahkan penjual tersebut memiliki tugas masing-masing yang tidak akan bahkan mungkin tidak pernah saling mengenal, karena penjualan narkoba tersebut juga bisa dilakukan secara online, sehingga apabila salah satu dari mereka tertangkap maka mereka tidak akan tahu siapa dalang dari kejahatan tersebut. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah individu saya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Organized Crime. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya harap kita bisa menjauhi kejahatan ini dan kita sama-sama saling mengingatkan bahwa kejahatan narkoba ini sangat merusak bangsa dan negara dan juga sangat merugikan negara kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.